Ya, balik lagi di analisa Senin pagi dari trader lokal. Seperti biasa, di video ini gue akan memberikan market preview atau market breakdown atau ya analisa yang menurut gue punya potensi untuk kita pantau selama seminggu ini. Jadi di video kali ini, seperti biasa gue ada 3 pair yang akan gue bahas, ya, yang menurut gue cukup menarik untuk kita lihat di minggu ini. Oke, jadi pair yang pertama adalah Canadian dan Swiss francs. Jadi pair ini juga masuk ke dalam video gue di minggu lalu. Nah, di video ini kembali masuk karena memang pair ini sudah membentuk struktur yang cukup bagus. Kalau dilihat, kemarin kita memiliki dua area yang menjadi fokus atau point of interest, yaitu area supply di atas dan area demand di bawah. Ya, dan tidak beruntungnya area supply ini sedikit lagi ya, antara ini bisa di bawah 1 pips lah sampai 2 pips untuk dia menyentuh area supply di atas dan kemudian running profit gitu. Tapi sayang sekali ya, harga tidak masuk atau tidak menyentuh pending order yang ada di area supply ini. Kalau misalnya kesentuh, kita udah punya potensi mendapatkan profit hingga sampai 60 pips gitu. Cuman nggak apa-apa ya, kalau misalnya memang tidak berhasil atau tidak berjalan market sesuai dengan pendingan order kita, ya kita biarkan saja dan kita mencari analisa yang lain. Dan di minggu ini ketika harga ini bergerak turun, nah dia kembali meninggalkan area supply yang baik untuk kita lihat ya. Jadi supply ini supply yang bisa menjadi fokus, dan demand yang kemarin menjadi fokus ini masih bisa kita lihat lagi di minggu ini. Nah, jadi ada dua area. Pertama adalah area supply dan kemudian adalah area demand. Oke, jadi setelah Canadian dan Swiss francs ini bergerak bullish sampai hampir menyentuh supply kemarin sudah kita tetapkan, harga kemudian bergerak bearish. Ya, jadi di sini punya potensi untuk dia melanjutkan penurunan, namun dia akan memitigasi area supply yang ada di sini. Dan kalau misalnya kita lihat secara pattern ya, kalau misalnya kita belajar mengenai pattern ini, pattern ini membentuk INS. Jadi dari low, kan dia di sini membentuk soldier, dan di sini juga membentuk soldiernya. Ya, jadi dia sudah membentuk, bukan INS tapi head and shoulder di sini. Nah, cuman setelah dia membentuk pattern ini, ada potensi dia kembali naik ya untuk memitigasi supply yang ada di atas ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah pound sterling dan Australian dollar. Ya, jadi kalau misalnya di pair ini kita lihat ada dua area supply yang menarik. Ini supply pertama dan ini adalah supply yang kedua. Nah, untuk supply yang pertama di sini kita harus melakukan entry secara konfirmasi. Kenapa? Ya karena di sini ada indikasi bahwa harga bisa saja terus naik sampai ke atas, sampai menyentuh area supply yang kedua. Jadi untuk pound sterling Australian dollar ini, ya di sini juga udah membentuk struktur yang menarik. Ada inducement di sini, dan tetap ya gue ketika masuk ke supply pertama gue akan menunggu konfirmasi ya untuk melakukan entry. Ya, kalau di atas area supply ini memiliki SL yang cukup lebar, sekitar 26 pips ya. Jadi ini bisa diserahkan kepada kalian apakah mau agresif atau mau entry secara konfirmasi ya. Jadi gue akan menunggu dulu, kalau gue pribadi akan menunggu dulu harga ini membentuk struktur
ya sebelum dia menyentuh supply. Kalau ada struktur yang menarik ya kita akan lihat apakah memungkinkan untuk melakukan entry secara agresif. Ya, jadi kalau misalnya dia membentuk struktur yang menarik di area sini ya kita bisa melakukan entry agresif. Oke, dan yang terakhir ya ini adalah US dollar dan Canadian dollar. Ini sudah lama juga nggak gue bahas dalam video di Senin pagi, analisa Senin pagi, dan kali ini gue melihat ada demand yang bisa menjadi pantauan kita ya. Jadi ketika USD Canadian dollar ini dia memantul ya dari demand yang ada di bawah ini, terus kemudian dia turun sedikit ya, terus kembali naik cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya dia di sini melakukan break high di sini ataupun dia berada di sejajar ya secara ekornya membentuk liquidity, jadi ada potensi untuk turun dulu ke bawah ya untuk berikutnya akan melanjutkan kenaikan. Dan seperti kita tahu USD ini saat ini kondisinya juga sangat kuat ya, didukung oleh data-data news yang kemarin sudah di bulan ini sudah dirilis kan terkait dengan inflasi yang sudah menurun, dan di bulan depan akan ada potensi suku bunga dari US dollar ini kembali naik ya, sehingga secara kekuatan US dollar ini masih cukup tinggi ya. Namun ya untuk pair ini ada potensi untuk turun dulu ke area demand di bawah, baru kemudian melanjutkan tren kenaikan. Oke, jadi itu 3 pair yang menjadi fokus ya, menjadi saran gue untuk kita lihat bareng-bareng di minggu ini. Yang pertama adalah Canadian dan Swiss francs yang kita kemarin tidak mendapatkan entry. Sedikit lagi ya di supply ini, namun dia meninggalkan supply yang baru yang bisa menjadi acuan kita atau point of interest. Kemudian ada pound sterling dan Australian dollar. Jadi ada 2 area supply, kita akan menunggu di 2 area ini. Yang di bawah ini gue akan melakukan entry secara konfirmasi karena ada potensi naik ke atas, dan yang bagian atas ini gue akan menunggu struktur sebelum dia menyentuh. Apakah kita bisa melakukan entry secara agresif maupun secara konfirmasi. Oke, dan terakhir adalah USD dan Canadian dollar. Ada demand yang bagus ya, ada demand yang bagus, dia sudah break ya kan, break high di sini, dan kemungkinan juga ada break high lagi di sini. Walaupun dia tidak break high, hanya membentuk liquidity, ada kemungkinan dia turun dulu sebelum melanjutkan kenaikan. Oke, jadi sekian video analisa Senin pagi kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga video ini juga bisa menjadi pembelajaran kita untuk mempelajari metode smart money concept dalam trading kita. Dan nanti gue akan bikin video baru mengenai klinik smart money concept. Jadi di video itu gue akan live secara YouTube ya, dan di situ kita bisa diskusi secara santai untuk mengenalkan metode smart money concept, dan mungkin bagi yang sudah belajar bisa kita diskusi, bertanya ya. Gue di situ tidak akan menjadi mentor, tapi gue akan menjadi orang yang ya mengajak diskusi lah, karena gue sendiri juga masih belajar. Dan semoga dengan nanti ada wadah klinik smart money concept ya, kita bisa mempercepat proses pembelajaran kita untuk metode smart money concept ini, dan kita bisa menjadi trader yang konsisten profit. Oke, sekian video kali ini, sampai ketemu minggu depan.